Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik sebuah film yang diadaptasi dari sebuah film lawas yang dibintangi oleh almarhumah Susana. Oke geng, ndak perlu banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Duduk dengan tenang dan yuk get gas. Film ini berjudul Bernapas Dalam Kubur. Film ini diadaptasi dari film lawas yang berjudul Beranak Dalam Kubur. Di awal film, kita diperlihatkan kepada Satria yang pulang dengan tergesa-gesa karena mendapat telepon dari Susana, istrinya. Satria mengira Susana sedang sakit, namun ternyata itu adalah kabar bahagia. Dokter menyatakan Susana tengah mengandung, sesuatu yang sangat dinanti-nanti oleh mereka berdua. Mengetahui istrinya baik-baik saja, Satria berpamit hendak ke pabrik lagi. Namun, Susana meminta untuk ikut bersamanya. Sesampainya di pabrik, Satria mendapati dua orang mandor di pabriknya, Umar dan Jonal, meminta kenaikan gaji. Ini sudah kali ketiga mereka meminta kenaikan gaji. Kali ini, Satria menolak mentah-mentah permintaan mereka. Mereka berdua pun pergi dari ruangan Satria. Suatu saat, Satria mendapat tugas untuk pergi ke Jepang. Berat bagi Satria meninggalkan istrinya di rumah. Namun, apa daya, itu adalah tugas dari pabrik. Dengan berat hati, Satria pun menyetujui. Tiba hari di mana Satria berangkat pergi ke Jepang. Sementara itu, di pabrik, Umar dan Jonal sedang minum-minum dengan dua orang rekannya, yaitu Dudun dan Gino. Tiba-tiba terbesit niat jahat dalam pikiran Jonal untuk mengajak ketiga rekannya merampok rumah Satria karena mengetahui Satria sedang bertugas ke Jepang. Awalnya Umar menolak keras ajakan Jonal, namun pada akhirnya dia menyetujui ajakan sesat tersebut. Mereka akan merampok di malam minggu, karena saat itu seluruh orang di dalam rumah Satria akan pergi menonton layar tancap. Singkatnya, Susana dan ketiga pembantunya, yaitu Mia, Rojali, dan Thohir, mereka pergi menonton layar tancap. Saat semua orang sudah pergi, keempat berandal tadi masuk ke rumah Satria. Mereka mencari-cari barang-barang berharga di rumah tersebut. Yang lain pada sibuk mencari harta benda. Si Omes Umar malah sibuk mengendus-ngendus pelindung selangkangan milik Susana. Ya mungkin karena saking cintanya pada selangkangan kali ya. Sorry, maksud saya saking cintanya pada Susana. Sementara itu, Susana merasa mual melihat adegan-adegan di film yang diputar di layar tancap, yang kebetulan film yang diputar adalah film Susana. Jadi, di dalam film Susana, Susana melihat film Susana. Susana yang merasa mual berniat untuk pulang duluan. Mia menyusul dan hendak menemani Susana pulang, namun ditolak oleh Susana dan menyuruh Mia melanjutin nonton filmnya. Susana pun dengan santainya masuk ke dalam rumah tanpa mengetahui bahwa ada perampok di rumahnya. Namun, karena terlalu amatir dalam merampok, aksi mereka pun diketahui oleh Susana. Mereka berusaha menangkap Susana. Karena ketakutan, Susana pun berusaha melarikan diri dari kawanan perampok tersebut. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Saat Jonal akan menghabisi Susana, dia dicegah oleh Umar dan mereka pun bertengkar. Saat perampok tersebut sedang bertengkar, Susana mencoba melarikan diri, namun segera disadari oleh para perampok. Susana mengambil sebilah bambu untuk melawan para perampok, namun tanpa sengaja, bambu tersebut malah menusuk Susana. Mereka berempat panik gak karuan, terutama Dudun, karena bambu tersebut memang Dudun yang memegang sebelum akhirnya menembus tubuh Susana.
Pada akhirnya diputuskan untuk mengubur Susana guna menghilangkan jejak dari perbuatan jahat mereka. Saat sedang mengubur Susana, Dudun terkaget karena Susana masih hidup. Namun, yang lain gak menghiraukan Susana lagi. So, Susana dikubur hidup-hidup tanpa mereka sadari kejadian yang akan mereka alami setelahnya. Scene memperlihatkan, tiba-tiba Susana terbangun, merasa bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk. Susana terkejut saat melihat punggungnya bolong. Namun, dia mengira itu hanya halusinasinya saja. Tanpa disadari, sekarang dia sudah menjadi arwah penasaran. Dan para pembantu di rumahnya pun gak ada yang menyadari jika Susana yang mereka lihat sudah dalam wujud setan yang bergentayangan karena mati dalam kondisi tidak wajar. Scene beralih ke mes pekerja pabrik. Dudun merasa bersalah karena sudah membunuh Susana. Dia bermimpi didatangi arwah Susana yang sudah menjelma menjadi setan sundel bolong. Umar pun masuk ke kamarnya karena mendengar teriakan Dudun. Namun, Umar nggak percaya gitu aja dengan cerita Dudun. Keesokan paginya Dudun kerja nggak karuan karena semalaman dia nggak bisa tidur akibat terus-terusan dihantui oleh sundel bolong. Berpindah malam harinya, tiba-tiba Umar datang dan membawakan seekor lontai untuk menghilangkan capek-capek di badan Dudun. Anjir, mandornya pengertian banget. Sekali karyawannya kecapean, langsung dicarikan bookingan. Saat Mbak Lontai sedang mengambil minyak untuk mengurut Dudun, tiba-tiba hantu Susana masuk dan menghantuinya. Alhasil Dudun pun ketakutan dan lari ke pontang-panting. Namun, gak ada yang percaya dengan cerita Dudun. Dengan cepat berita hantu sundel bolong Susana pun menyebar sampai ke telinga para pembantu di rumah Susana. Namun mereka nggak sepenuhnya percaya, karena nyatanya mereka masih melihat Susana di rumahnya. Meskipun kelakuannya agak aneh akhir-akhir ini. Scene beralih ke mes pekerja. Dudun yang berusaha untuk melek, tiba-tiba mendengar panggilan dari Susana. Dudun pun segera keluar kamar dan mencari sumber suara tersebut. Dudun masuk ke dalam pabrik. Di dalam, dia melihat hantu Susana. Tanpa sengaja, Dudun menyentuh mesin dan membuat mesin tersebut menyala. Kabel-kabel yang berserakan di bawah menjerat Dudun dan menarik ke atas. Tanpa ampun, kabel tersebut terus menggulung hingga membuat kepala Dudun putus dan Dudun pun koit. Scene beralih ke sebuah rumah dukun yang bernama Mbah Turu. Umar, Jonal, dan Gino berniat meminta pertolongan Mbah Turu untuk menghadapi hantu Susana. Di sini Mbah Turu memberikan mereka bertiga pegangan untuk menangkal hantu Susana. Sampai-sampai mereka tidur pun bertiga dalam satu kamar. Saat sedang tidur pulas, tiba-tiba Jonal terbangun karena mendengar ada yang memanggilnya. Jonal membangunkan kedua rekannya, namun gak ada yang bangun. Ya, memang karena ini adalah jatah Cilukba untuk Jonal malam ini. Jonal pun memberanikan diri keluar kamar. Dia melihat pintu dapur umum terbuka. Jonal masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Tiba-tiba lampu mati. Saat Jonal sedang memeriksa, tiba-tiba sebuah almari digedor-gedor dengan keras. Kaget ya? Sama dong, saya juga. Jonal pun mengambil sebilah pisau dan membuka almari tersebut. Namun, ternyata almari tersebut kosong. Tiba-tiba peralatan yang ada di dapur berguncang. Jonal melihat hantu Susana, dia langsung mengejar hantu tersebut. Jonal melihat hantu tersebut masuk ke dalam kamarnya. Di waktu yang bersamaan, Gino dan Umar terbangun. Melihat hantu Susana di depannya, Jonal langsung menghujamkan pisaunya berkali-kali ke tubuh hantu tersebut.
Tanpa Jonal sadari, yang dia tikam adalah Gino, rekannya sendiri. Dan Gino pun koet. Beralih ke rumah Susana, Rojali dan Thohir sedang ngobrolin gosip yang beredar di masyarakat tentang hantu sundel bolong yang diyakini itu adalah Susana. Mereka berencana membuktikan kebenaran dari omongan masyarakat tersebut. Rojali membawa selembar kain kafan bekas orang meninggal dan berkata jika bisa melihat setan dengan menggunakan kain tersebut. Dan pada akhirnya mereka benar-benar melihat sosok asli Susana yang sudah menjadi sundel bolong. Mereka pun ketakutan dan langsung ngajir nggak karuan. Keesokan harinya mereka bertiga memberanikan diri menemui Susana dan berpamit pulang kampung. Malam harinya, Satria yang baru balik dari Jepang menjumpai Susana sedang bermain piano. Satria pun menyapa istrinya dan mereka berdua langsung berpelukan dengan mesra. Di suatu subuh, Satria membangunkan Susana dan mengajak untuk pergi ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Namun kali ini Susana menolak ajakan Satria. Sepulang dari masjid, Satria mengobrol sejenak dengan seorang warga, dan warga tersebut menceritakan gosip yang menimpa Susana. Dia juga bercerita bahwa ada 2 orang meninggal karena dihantui oleh Susana. Satria juga kembali dibuat kaget karena warga tersebut juga mengatakan bahwa sudah seminggu Susana tidak pergi sholat subuh ke masjid. Scene beralih kepada Umar dan Jonal yang mendatangi Mbah Turu. Mbah Turu sangat murka mendengar berita kematian Gino keponakannya. Mbah Turu lanjut menjelaskan cara untuk memusnahkan sundel bolong tersebut, yaitu dengan membunuh Satria di hadapan sundel bolong tersebut, lalu membakar rumahnya. Beralih kepada Satria. Saat sedang di kantor, Satria tiba-tiba mendapat sebuah telepon yang mengatakan bahwa istrinya sudah meninggal dan dikubur di halaman belakang. Sepulang dari pabrik, Satria menanyakan perihal kepergian para pembantunya kepada Susana. Namun Susana hanya diam saja. Lanjut Satria mengajak Susana untuk mengaji. Awalnya Susana menolak, namun Satria terus memaksa. Di musola, saat Satria membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, Susana berteriak-teriak kesakitan dan langsung pergi begitu saja. Satria lanjut pergi ke kebun belakang rumahnya. Dia menemukan sandal milik Susana di atas gundukan tanah. Tanpa basa-basi, Satria langsung menggali gundukan tanah tersebut. Satria menemukan fakta sebenarnya tentang Susana istrinya yang sudah meninggal. Satria menangis sejadi-jadinya sambil memeluk jasad istrinya. Satria terus-terusan meminta maaf kepada Susana. Sementara itu, Umar dan Jonal memprovokasi warga kampung untuk menyerbu rumah Susana. Satria kembali ke rumah dan melihat arwah Susana. Sontak Satria pun menyuruh Susana untuk pergi ke alamnya dan mengatakan Susana istrinya sudah meninggal. Satria tidak mau. Arwah istrinya dipengaruhi dendam dan terus-terusan membunuh orang. Susana kemudian mendatangi jasadnya di kebun belakang. Tiba-tiba Jonal muncul. Susana pun langsung menyerang Jonal. Mbah Turu datang di saat yang tepat dan segera melumpuhkan hantu Susana dengan menancapkan sebuah keris di kepalanya. Beralih kepada Satria. Warga yang berbondong-bondong langsung melempari rumahnya dengan batu dan juga obor, hingga membuat sebagian dari rumahnya terbakar. Satria segera keluar rumah, namun dia segera dirangkul oleh Umar. Ini memang bagian dari rencana Umar dan Jonal untuk menyingkirkan hantu Susana dengan membunuh Satria di hadapan Susana. Umar membawa Satria pergi ke rumah Mbah Turu. Di sana Satria dibodohi oleh Umar
dan meminta untuk tidak mendengarkan apa perkataan dari Susana. Satria melihat Susana sudah diikat, tepat di atas sebuah tempat ritual. Satria disuruh duduk di tempat paling depan, membelakangi Umar dan Mbah Turu. Satria pun hanya menurut. Tanpa dia sadari, Jonal sudah bersiap membunuhnya dari belakang. Susana terus memaksa Satria membuka mata. Di saat yang hampir saja, Satria membuka mata dan berhasil menangkis serangan dari Jonal. Satria dengan segera mencabut keris yang ada di kepala Susana. Dan seketika, kekuatan Susana menjadi berlipat-lipat ganda. Mbah Turu yang ketakutan pun lari tunggang langgang, diikuti oleh Jonal. Sementara Umar terkunci di dalam rumah bersama Satria. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung gelut. Beralih kepada Mbah Turu, karena udah kepepet, Mbah Turu pun membaca mantra, berusaha melumpuhkan Susana. Awalnya Susana terjatuh dengan bacaan mantra dari Mbah Turu. Namun, Susana berhasil menghentikan Mbah Turu dengan menusuk mulutnya dengan sebuah ranting kayu. Lalu, Susana menusuk kedua matanya, dan terakhir Mbah Turu tertancap dahan kayu tepat di kepalanya, hingga membuat Mbah Turu has been slain di tempat kejadian. Mengira Umar sudah kalah, Satria pun segera keluar. Namun tanpa disadari, Umar mengikuti Satria dan menusuknya dari belakang. Satria masih bisa melawan. Dia mencabut pisau tersebut, lalu menghujamkan pisau tersebut tepat di leher Umar, dan Umar pun koit. Beralih kepada Jonal yang sedang lari terpontang-panting di tengah hutan. Saking takutnya, Jonal bersembunyi di sebuah pondok di dalam hutan. Pondok tersebut tiba-tiba digulung oleh Susana. Lalu, sebuah bambu menghujam tubuhnya berkali-kali. Rupanya si Jonal masih belum mampus. Dia berhasil keluar dan segera berlari, hingga dia terhenti di depan sebuah lubang yang cukup besar. Tiba-tiba Susana sudah ada di belakangnya. Jonal pun terjatuh ke dalam lubang dan terkubur hidup-hidup, seperti apa yang dialami oleh Susana. Setelah Jonal koit, tiba-tiba Susana terjatuh lemes. Satria menemukan Susana, dan di sini Susana berpamitan kepada Satria. Beberapa saat setelah kepergian Susana, Satria yang mengalami luka tusukan di punggungnya pun langsung terjatuh dan ikut-ikutan koit. Film pun berakhir. Sesuai dengan judulnya, horor, sadis, dan banyak adegan yang mengerikan. Oke geng, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di komentar. Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.